Selamat pagi dari Jakarta. Hari ini aku mau ajak teman-teman lihat-lihat pameran nih di JI Expo Kemayoran. Sebenarnya aku tinggal di apartemen ini, tinggal nyebrang doang. Cuma setelah dari pameran ini masih banyak keperluan lain, jadi biar cepet nggak nyusah nyebrang-nyebrang jalan kaki, aku bawa si Hoki. Jadi ceritanya kemarin tuh aku udah kesini. Ini ada pameran namanya FHI, Food and Hotel Indonesia. Dan di dalam itu ada beragam supplier yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan untuk restoran dan hotel dan cafe gitu ya. Jadi aku udah ngeliat biji-biji kopi, itu menarik banget. Ada tester-testernya juga kan, aku cobain itu bener-bener premium banget, enak banget. Terus ada wine, berbagai macam wine, nggak cuma yang impor, tapi ada juga yang dari Indonesia, ada yang dari Bali. Itu juga ternyata produk-produknya banyak yang aku belum cobain dan ternyata enak-enak banget. Kemarin nyobain sampai lumayan merah juga karena banyak yang aku cobain. Terus ada sarung-sarung, bukan sarung, apa namanya ya, bedsheet itu spray, terus ya termasuk sarung bantalnya itu yang dari batik, tapi premium gitu, bagus bahannya. Terus ada yang gambar-gambar wayang, pokoknya seru banget deh. Ada juga yang high tech, jadi zaman sekarang kayak waktu kita ke China kan udah lihat yang hotel yang check-innya itu nggak pakai orang lagi kan, robot semua. Nah di sini suppliernya juga udah ada, jadi maybe in the near future Indonesia juga bakalan punya hotel-hotel yang kayak auto check-in gitu, nggak usah pakai orang lagi kan. Tiket masuknya kemarin tuh aku bayar 150.000 dan itu berlaku untuk 4 hari. Jadi pamerannya itu 25, 26, 27, 28. Aku pikir daripada cuma datang sekali lihat-lihat kan buat apa gitu. Nah, sekarang aku datang lagi di hari kedua. Ini udah dari pagi. Aku datang 10.15. Jadi mereka start itu jam 10 pagi. Nah, aku pengen lihat-lihat lagi apa yang kira-kira bisa dikenalkan ke negara-negara lain. Jadi sambil kita jalan, jangan hanya jalan-jalan doang, tapi juga mengenalkan produk-produk ataupun budaya dari Indonesia. So, we will see inside ya. Nah, ini nyetirnya kayak gini di dalam, jadi hampir-hampir nggak bergerak saking penuhnya mobil. Sebenarnya mungkin lebih cepat tadi aku jalan kaki nyebrang aja. Cuma nggak nyangka juga sih dari jam 10 pagi ternyata udah sepenuh ini dan se-stuck ini. Yes, sampai dapat parkir. Lebih gampang kalau pagi-pagi, at least parkirnya masih luas ya. Nah, ini apartemen tempat aku tinggal. Seberangnya langsung tempat pameran-pameran. Nah, kalau pamerannya kayak gini enak, nggak macet. Cuma kalau lagi pas Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta sebulanan itu luar biasa. Apalagi weekendnya. Mau pulang pun sulit. Yuk kita masuk. Jadi daftarnya online gitu, atau kalau misalnya susah nggak punya QRIS bisa bayar di sini di helpdesk ini. Terus nanti kita bakalan dapet QR code gitu, tinggal di scan aja di sini. Oke. Bentar ya Bu. Yuk. Makasih. Oke, nah ini adalah hari kedua pagi-pagi. Udah rame ya, jam 10-an ini, sekarang jam 10.27. Setengah 11 sudah seramai ini. Nah ini kebanyakan kopi yang daerah sini ya. Jadi dia klaster-klaster gitu. Ada yang kayak bed, ada supplier makanan frozen gitu-gitu, nugget. Nah ini kopi. Kemarin seru juga di sini. Jadi ternyata ada kopi yang dimakan dulu sama binatang. Dulu kita taunya kopi luwak kan. Nah kemarin aku baca di sini ada yang berbeda, bukan luwak. Mana ya tulisannya? Nah, ketemu guys akhirnya. Ini namanya kopi binturong. Nah, katanya binturong itu beda sama luwak. Coba kita tanya-tanya yuk. Halo Ibu. Ya. Ini untuk yang kopi binturong ya? Kopi binturong itu sama kopi luwak bedanya apa ya Bu ya? Yang pasti pertama, luwak sama binturong itu beda dari jenis hewannya. Oke. Jadi dia masih satu spesies, tapi spesifikasi hewannya lebih beda. Oke. Terus untuk kopi luwak itu dia dikeluarkan lewat feses. Kalau ini lewat saluran pencernaan atas. Jadi lendir. Dan kita pakai ini fermentasinya. Jadi kita kembangkan teknologinya dari lendir si binturong. Jadi aman dan halal yang pasti. Oh, kalau lewat belakang, lewat tub itu tidak halal ya? Kan masih ini ya, masih apa namanya ya? masih apa sih?
masih ada pro kontra lah. Pro kontra, oke. Pakai vessels. Oke. Kotoran si hewan luwak itu. Kalau ini kita memang benar-benar dari apa namanya, air liur. Jadi dia keluarin lagi kayak dimuntahkan lagi Ya, apa? Oh, ya, oke. tapi ini kita sudah melalui proses teknologinya. Jadi dengan bantuan mikrobakteri, si air liur tadi kita kembangkan, kita perbanyak. Jadi kita tidak eksploitasi si hewan itu langsung gitu. Kita ambil sampel, terus kita perbanyak lewat bantuan mikrobakteri. Oke, aku boleh tanya sedikit lebih detail nggak mengenai proses dia? Apakah dia telan baru dikeluarkan seperti sapi, atau dia cuma sekedar gigit makan aja? Punya terus dia lepeh. Oh, berarti bukan dimuntahkan tapi dilepeh saja. Oke, belum sempat dicerna di dalam ya. Nice. Kita ambil isolatnya aja. Jadi ini sebenarnya pengembangan dulu dari penemunya. Apa namanya, setelah itu kan kalau misalkan kita ambil berulang-ulang, kita eksploitasi, kasihan dong hewan. Oke. Makanya kita coba perbanyak lewat bantuan mikrobakteri tadi, lewat uji lab, turunin dikit. di laboratorium. Setelah itu baru didapat perbanyakan enzim yang ada di air liur si hewan binturong. Oh, oke, that's nice. Terima kasih banyak informasinya, Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Lia. Ibu Lia, makasih Bu Lia. BSIP Kementan, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian, oke. Oh, ini dari Ada di stand up kopi bersama Dewan Kopi Indonesia. Oke, Dewan Kopi Indonesia, The Kopi ya. Oke guys, menarik sekali ternyata kopi binturong ini, dan ternyata hewan binturong itu endemik, dia hanya ada di Luwu di Sulawesi Selatan. Jadi tadi aku di-invite sama Bu Lia dari Kementerian Pertanian untuk datang ngelihat sendiri. Ada yang di Sukabumi, jadi binturongnya tidak ada di sana, tapi sudah kita bisa melihat prosesnya. Jadi karena mereka pakai teknologi kan, ngambil dari liurnya itu yang diproses. Jadi tidak ada eksploitasi dari binturong atau hewan itu sendiri. So menarik, ini sesuatu yang punya cerita yang bisa kita ceritakan juga kepada orang-orang di luar negeri. Kita lanjut lagi guys, kita lihat lagi ada apa yang punya cerita bisa dibawa, cerita dari Indonesia ke luar negeri. Aku tambah excited karena tanggal 14 Agustus ini kita bakalan sudah berangkat. Wah, ini teamworknya oke banget nih. Waduh, gue demen nih yang kayak gini. Ini vibes-nya positif ya, yang kayak gini-gini ya, semangat ya. Jadi tanggal 14 aku udah ke China lagi. Tiketnya udah di-book. Kita misinya di etape 3 ini, selain explore China belusukan seperti biasanya, kita juga mau perkenalkan produk-produk dari Indonesia guys. Jadi kayaknya kopi ini sesuatu yang punya cerita dan seru. So guys, seru banget. Tadi aku mampir ke yang ini, yang Heart Coffee. Dia roasting ya, bisnisnya dari Bandung. Cuma kalau di sini kita nggak bisa terlalu banyak tanya-tanya karena mereka juga punya kesibukan. Jadi aku bikinin plan yang lebih seru nih buat teman-teman semua. Kita janjian, aku bakalan samperin ke tempat roasting mereka di Bandung. Minggu depan kita ke Bandung guys. Lagi ada lomba kopi juga guys. Ini lomba mixing. So that's all for me. Hope you like. Enjoy the party. Don't forget. Cheers. Time. Thank you. Wah, keren. Jadi ini ternyata adalah lomba untuk meracik kopi yang dicampur dengan spirits. Kopi buat abo-abo ya. Tapi seru juga. Coba kita lihat ya, next contestant ya, caranya gimana. Siapa tahu nanti kita sambil keliling-keliling China sambil jualan kopi ya. Cuma kalau dicampur-campur sama spirits, kayaknya kita kopi aja deh. Nah, yang panggung sebelah sini sudah sampai cupping. Jadi lagi pada ngetes. Dan medical judge kita Eci Mahardika. Oke. Sebelum kita melihat
Jadi banyak kompetisinya, bukan hanya di satu panggung ya, bukan hanya satu meja. Nah, ini juga udah lagi siap-siap. Lagi di arena lomba, kita ketemu sama jago-jago kopi. Ini Citanti ini jago jago brewing. Kok langsung malu-malu gitu Citanti? Ini jago banget brewing. Ini my master. Suka malu-malu gitu orangnya. Yang ini lagi lomba roasting kopi. Nah, ini lagi lombanya nasional guys, dari SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia. Nanti kalau yang menang di nasional ini bakalan diikutin lomba yang internasional. Jadi SCAI itu undernya SCA. SCA itu asosiasi yang internasionalnya. Keren ya? Udah selesai dari JI Expo, sekarang jam 11:30. Sekarang aku mau ke MOI, mau bikin rekening Bank of China. Buat apa bikin rekening Bank of China? Rekeningnya kita bisa bikin rekening dalam renminbi dan rupiah. Jadi pada saat ke China kan kita mau beli mobil nih, mau beli mobil bayarnya pakai apa gitu. Jadi kita nggak bawa-bawa duit cash. Terus kalau gesek juga kan susah, transfer juga mau bagaimana, ribet kan. Jadi bikin rekening di Bank of China dulu, rekeningnya dalam renminbi. Ada rupiahnya juga, jadi memang kayaknya harus deh ada renminbi, ada rupiah. Nah, tapi yang diisi renminbinya, rupiahnya kayak cuma 500.000 minimal kan. Jadi nanti pada saat kita di China mau beli mobil, itu bisa gesek langsung pakai kartu ATM-nya. Bisa ngambil duit di ATM, bisa juga gesek. Kalau gesek itu ada limitnya, satu hari 50.000 renminbi, sekitar 100 jutaan. Tapi kalau ngambil ATM sehari itu maksimal berapa ya? Nanti kita tanya ya di bank ya. Aku udah kelar dari BOC, dari Bank of China. Jadi udah bikin rekening renminbi untuk mempermudah transaksi. Jadi teman-teman yang pengen overlanding, terus pengen di sana gampang tarik duit, tapi nggak pakai ATM kayak misalnya bank-bank di Indonesia gitu, bisa juga pakai bikin akun dulu di BOC. Tapi nggak bisa buat bisnis ya, karena ternyata dia punya limit tahunan. Jadi dalam setahun itu kita maksimal cuma bisa narik total itu 200.000 renminbi, sekitar 400-an juta lah. Jadi kalau emang buat bisnis yang MM-an itu nggak bakalan bisa. Cuma kalau kayak sekedar buat beli bensin, buat groceries gitu-gitu masih oke lah. Abis dari bank kita mau mandiin si Hoki dulu. Nah, si Hoki ini rencananya aku mau lepas nih, cariin nyak babe barunya. Soalnya kan tanggal 14 Agustus aku udah bakalan ke China, udah mau overlanding lagi pakai mobil lain. Jadinya kasihan kan, dia nggak produktif gitu di Jakarta. Jadi yang mau mengconsider si Hoki ini, ketangguhannya sudah terbukti ya, udah sampai main salju ini. Dan satu-satunya Veloz, satu-satunya mobil sejuta umat yang udah sampai ke China sampai main salju. Mobil bersejarah ini siapa yang mau jadi emak bapaknya nih? Kondisi mulus ya, nggak ada scratch sama sekali. Aku kalau bawa itu nggak pernah tabrak sana tabrak sini, mulus, betul-betul mulus kayak baru. Nah, ini si stikernya anak-anak biasanya suka nih. Meskipun mereka nggak nonton channel Bobo di Mobil, tapi suka ada yang ngeliat langsung pengen mainin. Stiker astronot ya. Nah, tuh velg-velgnya juga aman, nggak ada cacat sama sekali. Tulisan Veloznya aja aku copotin. Tapi kalau misalnya mau, masih aku simpenin kok, itu stiker doang. Jadi teman-teman yang mau mengadopsi si Hoki, boleh ya tinggal DM aku di Instagram Bobo di Mobil, atau boleh WhatsApp juga, ada di deskripsi nomornya. Moga-moga mama papa barunya juga kecipratan Hokinya sama kayak kami. Udah cuci mobil, udah bersih, sekarang mau minum dulu dia. Si Hoki ini dari baru, dia minumnya tuh nggak pernah Pertalite. Minumnya Pertamax kalau di sini, kalau di Indo. Terus kan dibawa ke Malaysia. Malaysia itu minumnya bagus dia, RON 97.
Sempat awal-awal dapat RON 95 karena nggak ada pilihan waktu itu kita di desa. Tapi belakangan kita selalu RON 97. Terus di Thailand RON 95, di China juga RON 92. Jadi minumnya oke dia. Pulang Indo kenal BP. Wah, udah minumnya BP RON 92 juga. Jadi yang mau jadi emak bapak barunya jangan khawatir. Terawat dengan baik si Hoki. Hello again, sekarang aku udah pulang, udah malam. Terus karena tiket sudah ada di tangan, dan minggu depan kita bakalan cukup sibuk karena tadi waktu di pameran itu aku janjian kan mau ke Sukabumi minggu depan, mau ke perkebunan kopi Binturong, terus mau ke Bandung, mau lihat tempat roasting, wah udah banyak schedule-nya. Jadi sekarang kita packing dulu, kita lihat ada space berapa banyak supaya bisa ada perkiraan apalagi yang mau ditambahin ke kopernya. Jangan sampai nanti kebanyakan atau masih banyak space nih, akhirnya wasted. Aku dapat tiketnya pakai Garuda, jadi jatahnya 30 kilo. Biasanya koper besar gini itu muat 20 kilo. Sebenarnya bisa diekspansi, ini bisa dibuka resleting ininya. Cuma jadinya agak pemaksaan, jadi biar aja ini 20 kilo. 10 kilonya aku tambahin pakai koper kabin ya. Nah, terus ini kan masuk ke bagasi 2 ini total 30 kilo. Aku masih bisa bawa satu backpack sama satu tas kecil. Tas kecil ini mempermudah, jadi dia diselempangin. Biasanya aku selempangin ke depan biar aman gitu. Terus diresleting juga. Ini biasanya aku cuma buat bawa yang penting-penting kayak dokumen-dokumen. Ini kan dokumen ada paspor, ada buku nikah. Jadi kalau kita pakai residence permit biasanya ditanya kan tinggal di sana kepentingannya apa gitu, ya udah kasih lihat aja buku nikah kan. Terus ada SIM internasional, ada SIM China juga. By the way, buat yang belum ngikutin dari awal, kalau kita mau nyetir di China itu tidak mengakui SIM internasional maupun SIM dari negara lain. Jadi harus bikin khusus pakai SIM China seperti ini gitu. Jadi ini pokoknya yang penting-penting aku taruh di tas lempangan gini. Ada notes juga sama bolpen juga. Wajib bawa ballpoint ya, karena namanya kita traveling, ada yang dokumen mesti diisi-isi, tanda tangan gitu kan. Tisu basah, tisu kering, dompet. Udah sih sesimpel itu, tasnya kecil kok. Udah ini sama ini tas laptop. Tas laptop ini selain diisi laptop, itu aku juga bawa hal-hal yang tidak mau aku masukkan ke koper. Misalnya apa? Selain laptop, misalnya dompet. Ini dompet yang mata uang asing, jadi aku masukin ke situ. Terus ada ini tempat buat external hard disk. Jadi kalau video-video udah menu-menuhin HP, itu aku pindahin ke ini, ke external hard disk. Ini 4 tera. Ini aku nggak mau kebanting-banting di luggage, apalagi kalau sampai hilang. Jadi ini harus dibawa-bawa, harus nempel sama kita. Terus termasuk juga gadgets ya. Gadgets, nah ini kita sudah upgrade sesuai permintaan teman-teman ya. Kemarin pada ribut bilang berisik, suara mobilnya bising, kedengeran banget gitu. Mau pakai mikrofon. Nah, sekarang kita sudah punya mikrofon, teman-teman. Jadi, hopefully nanti di road trip yang berikutnya, suara pada saat kita ngejelasin apa-apa di mobil itu kedengaran dengan jelas. Meskipun suara mobilnya, mobil lagi jalan ya. Ini terus kalau ada angin juga kan kemarin suka ada vuk gitu suara angin banget. Nah ini hopefully tercover sama mikrofon ini. Ada bulu-bulunya gitu dia biar nggak bising gitu kan. Terus nanti kalau Koko Alvin yang ngerekam, kemarin banyak yang komplain kan, goyang-goyang, motion sickness, pusing, enek gitu. Ya udah, sekarang udah ada stabilizer. Jadi kalau Koko Alvin yang recording, nanti aku minta Koko Alvin pakai stabilizer. Jadi biar nggak terlalu shake ya. Untuk gadgetsnya bisa upgrade semua ini karena support dari teman-teman subscriber yang udah support lewat PayPal, lewat Buy Me a Coffee, juga ada yang nanya nomor rekening, transfer langsung. Thank you semuanya, ada yang kasih angpau juga. Akhirnya kita bisa upgrade gadgets kita.
Hopefully di etapa ketiga di road trip kita yang selanjutnya teman-teman bisa lebih menikmati video-video kita, bukan hanya kontennya yang disenangi tapi juga kenyamanan dalam nonton dan mendengarkan. Terakhir, satu pouch lagi yang untuk masuk ke backpack itu adalah, nah ini juga penting, clicker-clicker ya. Orang-orang udah pada pakai mobile banking, aku masih pakai clicker, kasihan nggak? Gagal move on. Ini ada clicker rekening rupiah, clicker rekening US dollar, ada clicker rekening renminbi yang tadi baru bikin di BOC. Jadi mau transaksi udah aman. Nah ini penting, aku nggak mau sampai hilang, jadi dibawa di backpack ini. Backpack ini supaya nggak acak-acakan, biasanya aku pouch berdasarkan kategori ya. Jadi kayak ini yang buat eksternal, ini buat gadget. Terus yang satu pouch kecil ini khusus buat clicker. Udah, ini tipis, rapi, nanti tinggal masuk laptop aja di sini. Udah deh. Ini di zipper. Kalau yang ini kiri kanan, biasanya kiri kanan ini, ayo tebak isinya apa? Biasa ya, overlander ya. Pasta gigi dan sikat gigi. Karena kita bisa pakai dimanapun, mau di bandara, kayak mau di rest area, kayak. Terus di sini adalah shopping bag. Karena di luar negeri juga, seperti di Jakarta, kalau belanja udah harus bawa shopping bag sendiri. Kalau nggak suruh beli. Jadi shopping bag ini kita ready. Udah deh, beres satu backpack dan satu handbag. Sekarang tinggal bagasi yang buat masuk ke pesawat ya. Kenapa kok masih ada 2 minggu, masih jauh begini, aku udah packing, karena aku pengen lihat ada space yang tersisa berapa banyak, supaya kita masih bisa pikirkan mau dimaksimalkan dengan apa gitu. Atau jangan sampai kebanyakan, kalau udah kebanyakan berarti nggak usah ditambah-tambah lagi kan, kalau bisa malah dikurangin. Nah ini biasanya untuk baju itu aku udah buat per kategori. Jadi kayak misalnya satu kantong ini khusus untuk kaos-kaos musim panas. Jadi kan ini udah harus mampu menampung pakaian untuk 4 musim kan. Nah ini untuk musim panas, jadi isinya kaos-kaos yang tipis-tipis semua. Nah ini jadi nyarinya gampang, kita nggak nyari, kalau nyari kaos-kaos yang tipis di mana ya gitu. Jadi ini udah kaos-kaos untuk summer. Ini akan dipakai duluan. Nih, ini kaos kebanyakan couple-couple gitu deh. Kayak pengantin muda aja ya, pengantin baru aja ya. Banyak gaya. Jadi ini satu kategori supaya nggak bingung nyarinya. Jadi tumpukan ini untuk musim dingin, ini untuk musim panas, ini untuk musim semi dan musim gugur. Terus ini di bawah ini handuk, terus ini ada underwear, ada baju renang, ya gitu-gitulah. Jadi mau cari apa-apa udah well organized semua, nggak bingung. Sekarang kita mau arrange penempatannya supaya maksimal. Nah kalau koper itu kan biasa memang suka ada tulangannya gini kan, tulangan yang buat handle-nya di belakang. Nah ini kan sayang tempatnya kosong gini. Biasanya kalau kosong gitu aku selipin, misalnya ada kain kayak gini. Nah dia jadi ngeratain nih, jadi maksimal, nggak ada gap, nggak ada yang cuma diisi angin doang. Jadi kalau ditaruh langsung rata gitu, ini banyak angin doang nih, sayang kan. Jadi aku masukin kayak misalnya gini. Atau bisa juga dimasukin jaket winter gitu. Nah itu kan fleksibel, jadi nggak isi angin kayak gini. Terus untuk suplemen kesehatan itu aku nggak bawa sama box-boxnya gitu, karena ini makan tempat banget. Jadi biasanya aku keluarin, aku pretelin, terus dimasukin ke satu pouch juga. Ini semua udah mencakup berapa? Lebih dari 10 box madu, udah 4 box suplemen saset itu Kiseki, semuanya udah muat di sini. Bahkan yang botol-botol, ini kan satu box itu isi 1 botol gini. Isinya itu, coba teman-teman perhatiin deh kalau beli-beli gitu. Biasanya nggak penuh, cuma setengah kan. Jadi aku jadiin 1. Dibuka dulu dua-duanya, terus dituang ke salah satunya. Nah ini juga, ini jamu Indonesia, Bioinflavia.
juga isinya kan cuma setengah, jadi aku buka 2 dijadiin 1. Udah satunya botolnya nggak perlu bawa, boxnya juga tinggal aja semua. Jadinya ringkesnya. Nah cuma kayak misalnya madu itu aku kan bawa banyak banget kan, bawa berapa dus gitu. Aku sisain 1 yang pakai kardus, jadi in case nanti ditanya ini apa gitu, dalamnya apa segala macam. Biasanya kan informasinya lebih banyak kalau di boxnya kan. Terus ada BPOM-nya apa segala macam. Jadi kalau bawa yang banyak-banyak gini, sebagian besar aku pretelin, tapi 1 aku sisain. Jadi in case nanti di custom dipermasalahkan, amit-amit sih, semoga aja enggak. Tapi aku siap dengan satu box yang masih utuh. Kayak itu juga, itu kan banyak banget sasetnya. Nanti orang bingung, apaan ini? Pakai bahasa Jepang doang lagi sasetnya. Jadi aku bawa juga 1 yang masih utuh yang nggak aku buka gitu. Jadi ini hanya untuk just in case kalau terjadi sesuatu di custom. Oke, untuk suplemen udah aman, aku diriin aja di sini. Terus ini baju khusus untuk musim gugur dan musim semi. Mirip-mirip lah, jadi nggak terlalu dingin, tapi udah pakai tangan panjang, agak tebel gitu kan. Cuma nggak perlu berlayer-layer aja. Ini aku masukin sini, 1 pouch sendiri. Jadi di musim-musim lainnya ini nggak keluar-keluar nih. Bisa jadi nanti kita taruh di roof box aja. Kalau lagi summer kan nggak pakai gitu-gitu. Nah ini scarf ini buat musim dingin. Aku cuma bawa 2 scarf. Jadi kalau 1 dicuci dan belum kering masih ada 1-nya. Udah gitu doang, bukan buat fashion, bukan buat gaya-gayaan. Nah ini masih ada space nih. Masih ada space yang cukup empuk. Ini kita bisa selipin barang-barang yang mudah pecah. Jadi space ini aku akan masukin cuka madu. Ini honey vinegar. Honey vinegar ini aku suka banget, jadi tinggal kasih air aja. Dia asam-asam kayak minum cuka apel, tapi nggak asam banget karena dari honey. Jadi fermentasi dari madu yang dibikin jadi cuka. Nah ini bagus buat diet. Terus nggak men-trigger asam lambung juga, enak sih, enak di lambung. Jadi ini aku selipin biar nggak pecah karena dia botolnya botol kaca gitu. Nah ini di bubble biar lebih aman. Ini kalau masih agak khawatir, bawah sini bisa selipin sesuatu lagi, misalnya handuk kecil atau apa gitu yang lebih empuk ya, biar nggak langsung ke luggage-nya. Gitu. Jadi packingnya, trik-triknya begini, nyempil-nyempilnya kayak main puzzle ya. Lanjut lagi, pouch berikutnya ini adalah baju-baju musim panas. Ini ada punya aku dan punya Alvin berdua. Nanti di atasnya 1 pouch lagi celana musim panas. Sekarang yang besar-besarnya udah masuk semua, tinggal yang kecil-kecil. Jadi yang besar duluan. Yang kecil-kecil ini hair dryer, tinggal nyelip aja. Terus ada, kalau kita hiking pagi-pagi buta, subuh-subuh itu kan masih gelap, bawa headlamp, terus bawa senter buat kalau nyari barang di mobil. Nah ini juga kecil-kecil, tinggal cari aja enaknya selipin di mana. Ini charger bisa di sini. Terus ini tisu, ini sebenarnya nggak penting banget sih bawa tisu ya, karena di China juga banyak tisu kan. Cuma daripada di Indonesia juga nggak ada yang pakai, ya sudahlah kita bawa balik lah. Belinya juga di China kemarin ini. Nah ini tinggal selipin aja dimana bisa. Nah dia empuk jadi aman buat botol. Nah sini masih bisa nih. Masih bisa, kita bisa bawa timbangan bisa di situ. Bisa bawa bungee cord, ini buat ngegantung nih, ngejemur handuk kek, pasang tirai kek, kalau kita mau tidur di mobil. Nih multifungsi, 1 kiri 1 kanan. Dah ini masih bisa banyak space-nya. Wah, ini masih lumayan tebal ini sih. Masih bisa bawa sesuatu. Bawa kopi mungkin, bawa apa lagi yang lain. Dan ini masih kosong, baru ada 1 ini. Aku biasanya ada siapin empuk-empuk juga. Jadi kalau di sini ada barang yang mau dilindungi, ada sisaan empuk-empuk, jangan semuanya di sini. Kalau teman-teman ada ide apalagi yang membanggakan dari Indonesia yang bisa kita bawa dan perkenalkan ke dunia luar, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu untuk share di komen ya, biar kita juga tahu. Space masih banyak. Jadi hari ini aku udah ajak teman-teman jalan-jalan ke pameran. Lumayan ya, enak juga ya. Nggak usah macet-macetan, nggak usah susah cari parkir.
udah lihat-lihat pameran, gak usah bayar tiket masuk lagi, lihat di YouTube aja. Terus udah sharing tips juga cara bikin rekening Bank of China. Jadi kalau yang mau jalan-jalan ke China tapi nggak mau bawa-bawa duit cash banyak-banyak, ngeri di pesawat atau ngeri slebor nggak gitu rapi, hilang duitnya, udah di sharing juga tadi. Terus bahkan sampai sharing tips packing ya. Karena packing ini memang dari dulu banyak aja yang nanya. Packing di mobil, packing di koper, packing di tas, segala macam packing. Itu kelebihannya orang OCD tuh. Di video berikutnya, aku bakalan ajak teman-teman jalan-jalan ke kebun kopi, ke tempat roasting kopi, terus lihat-lihat pameran mobil di Gias. Terus nanti aku juga bakalan collab sama salah satu YouTube channel dari Surabaya, bakalan seru banget. Sebelum tanggal 14 Agustus, akunya berangkat ke China. Yang mau support secara langsung untuk trip kita yang berikutnya, untuk beli mobil dan untuk perjalanannya, boleh aku siapin linknya di deskripsi ya. Yang lebih penting lagi, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!